saya Dr. Faisal, spesialis penyakit dalam. Saya adalah salah satu tim DPJP di Rumah Sakit Wisma Atlet. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu topik yang cukup penting untuk kita ketahui, yaitu pengobatan atau terapi hiperinflamasi dan adjuvan pada COVID-19. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang tata laksana atau pengobatan, kita mesti mengingat kembali tentang sistem imun, di mana kita ketahui penyakit COVID-19 ini memiliki efek atau akibat yang sangat penting pada sistem imun. Nanti akibat adanya kondisi gangguan sistem imun yang akan mengakibatkan banyak sekali dampak atau gejala atau komplikasi penyakit COVID-19 ini. Nah, kita ketahui untuk sistem imun itu dibagi atas dua, ada yang sistem imun alami atau innate dan ada yang sistem imun adaptif. Nah, sistem imun alami ini, dia ini adalah titik awal atau benteng awal tubuh untuk melindungi adanya antigen atau kuman atau benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang paling awal adalah sel epitel, kemudian ada fagosit, sel emas, kemudian dendritic cell, dan juga NK cell atau natural killer cell. Nah, seandainya misalnya sistem imun alami ini bisa menyelesaikan masalah, maka infeksi yang masuk akan bisa selesai. Tetapi, jika misalnya sistem imun alami tidak mampu menyelesaikan infeksi, maka akan dibantu atau dilanjutkan oleh sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif ini ada diwakili atau mengandung sel T dan sel B, yang itu adalah sistem imun adaptif yang paling utama. Di mana kita ketahui bahwa sel T ini nanti dia bisa mengenali dan juga bisa mengingat kuman atau benda asing yang masuk. Sedangkan sel B ini, dia ini tugasnya adalah untuk menghasilkan antibodi. Nah, jadi bedanya adalah sistem imun alami itu bisa aktif dalam waktu yang cepat, dalam hitungan jam setelah masuknya kuman atau benda asing atau antigen. Sedangkan sistem imun adaptif itu aktifnya sedikit lebih lama. Ya, jadi tidak langsung ke sistem imun adaptif, melainkan melalui sistem imun alami dahulu. Nah, selanjutnya teman-teman juga mesti mengingat bahwa pada sistem imun ini ada yang namanya sitokin proinflamasi yang akan diaktifkan atau akan dihasilkan jika ada stimulasi inflamasi. Nah, dikatakan bahwa sitokin yang paling banyak untuk memediasi inflamasi itu misalnya adalah TNF alfa, IL-1, dan IL-6. Nah, kita lihat teman-teman sekalian bahwa jika misalnya infeksi itu tidak bisa diatasi dengan baik, maka dia akan menghasilkan semacam lingkaran setan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kuman masuk kemudian tidak mampu diatasi oleh sistem imun alami, maka akan mengaktifkan sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif ini akan menghasilkan sitokin-sitokin inflamasi yang kemudian akan mengakibatkan aktifnya lagi semakin banyak sitokin inflamasi. Sehingga jika semisalnya dengan adanya aktivasi sitokin ini tidak juga bisa mengatasi infeksi, maka akan semakin banyaklah sitokin yang dihasilkan oleh tubuh. Sehingga akan menghasilkan dampak-dampak atau gejala-gejala inflamasi yang nyata. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, kita bisa melihat seandainya suatu infeksi tidak bisa diatasi dengan baik, dan infeksi itu bisa berkelanjutan, maka dia akan mengakibatkan banyaknya sitokin-sitokin yang dihasilkan. Nah, jika kejadian semacam itu dapat menjadi suatu kondisi yang disebut sebagai cytokine release syndrome atau cytokine storm, di mana dijumpai kondisi inflamasi yang sangat hebat sehingga banyak sekali sitokin yang dihasilkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa kita lihat sebagai contoh gejala-gejala atau komplikasi yang ditimbulkan pada penyakit COVID-19. Nah, sejauh sekalian, sebetulnya sitokin storm ini sudah kita ketahui sejak dahulu. Jadi bukan hanya pada sejak COVID-19 ini saja, tetapi kondisi inflamasi yang sangat hebat atau hiperinflamasi atau cytokine storm ini juga bisa dijumpai pada kondisi-kondisi penyakit, misalnya pada kondisi-kondisi keganasan, kemudian pada kondisi-kondisi infeksi atau sepsis, kemudian pada kondisi-kondisi gangguan imunologi atau autoimun,
Kemudian pada kondisi-kondisi di mana dijumpai adanya pengobatan dengan menggunakan imunoterapi. Nah, kemudian menjadi sangat relevan pada saat ini ketika diketahui bahwa COVID-19 juga bisa mengakibatkan cytokine release syndrome dengan adanya aktivasi sitokin-sitokin inflamasi yang sangat hebat. Nah, pada slide ini kita bisa melihat bahwa kondisi hiperinflamasi atau cytokine storm itu ditandai dengan adanya respon imun yang tidak bisa dikendalikan dan disfungsional. Kemudian ditandai juga dengan adanya aktivasi yang berkelanjutan oleh limfosit dan makrofag, dan juga dihasilkannya banyak sekali sitokin inflamasi yang mencakup IL-6, IL-1, dan juga IFN gamma. Nah, kita bisa lihat bahwa adanya pelepasan sitokin yang banyak ini akan mengakibatkan inflammatory damage atau kerusakan akibat inflamasi. Pada slide ini kita bisa melihat bagaimana manifestasi klinis cytokine release syndrome atau cytokine storm. Kita bisa lihat dia bisa mengenai banyak sekali komplikasi, ya, bisa mengenai banyak sekali tempat dan bisa memanifestasikan dengan banyak sekali gejala. Misalnya dia bisa mengakibatkan demam, kemudian dia juga bisa mengakibatkan koagulopati. Nah, koagulopati ini salah satu hal yang paling banyak kita jumpai dan kita takutkan pada pasien COVID-19. Kemudian dia bisa juga mengakibatkan sitopenia, gangguan pada darah. Kita bisa jumpai ada trombositopenia atau leukopenia. Kemudian pada COVID-19 jelas dia akan mengalami pulmonary effect, ya. Dia akan mengalami radang. Kemudian dia juga bisa mengakibatkan peningkatan CRP sebagai salah satu penanda radang akut. Nah, slide ini mungkin teman-teman sudah banyak lihat, jadi kita ketahui, kita masuk ke COVID-19 ya. Ke COVID-19 kondisi patofisiologi pada COVID-19 yang ada hubungannya dengan sistem imun. Jadi kita ketahui pada umumnya kita bisa membagi tahapan perjalanan COVID-19 ini menjadi 3 tahap, stage 1, stage 2, stage 3, di mana tahap ke-1 itu dia sifatnya masih asimptomatik. Di sini dijumpai aktivasi sistem imun yang innate atau alami. Kemudian biasanya pada tahap 1 ini belum ada gejala, dan jika misalnya pasien bisa menyelesaikan infeksi ini pada tahap 1, maka tidak ada gejala, pasien akan tetap asimptomatik. Kemudian jika sistem imunnya tidak bisa mengatasi, maka akan lanjut menjadi tahap 2, di mana tahap 2 ini akan mengalami gejala, pasien bisa mengalami gejala tapi sifatnya mungkin gejala yang ringan saja. Nah, pada tahap 2 ini sudah dimulai aktivasi sistem imun yang adaptif, di mana dia bisa mengakibatkan aktivasi sel T maupun sel B untuk menghasilkan antibodi. Nah, kemudian seandainya pada tahap 2 ini tidak bisa juga diatasi, maka dia bisa pindah ke tahap 3, lanjut ke tahap 3. Nah, yang paling penting adalah pada tahap 2 ini di sini adalah kondisi inflamasi. Jadi, sebaiknya kita bisa menangani pasien pada tahap 2. Jangan sampai atau mencegah pasien jatuh ke tahap 3. Jika pasien jatuh ke tahap 3, kita lihat ke tahap 3 ini sudah mulai ada kondisi hiperinflamasi, di mana kita bisa menjumpai, jika memang tidak bisa ditangani dengan baik, kita bisa menjumpai respons sitokin yang sangat aktif yang kita istilahkan sebagai cytokine storm. Nah, di sini kita bisa lihat munculnya atau banyaknya produksi IL-1, IL-6, TNF-alpha, kemudian adanya koagulopati, dan adanya aktivasi komplement. Jadi kalau kita lihat pada slide ini, kita bisa lihat bahwa pengobatan untuk antiinflamasi itu bisa kita mulai, sebaiknya kita bisa langsung mulai pada tahap 2, jadi jangan menunggu tahap 3, di mana pada tahap 3 jika tidak diatasi maka komplikasi atau prognosisnya sangat jelek sekali, ya. Jadi ini slide yang cukup penting, di mana dengan mengetahui perjalanan penyakit ini, kita bisa melakukan inisiasi atau penempatan atau waktu yang tepat untuk memulai obat-obatan pada COVID-19. Baiklah, sejauh sekalian, kita setelah mengetahui tadi sekilas tentang sistem imun, kemudian kita telah mengetahui sekilas tentang bagaimana perjalanan penyakit COVID-19, di mana yang take home message pada slide-slide sebelumnya adalah COVID-19 bisa memicu atau menginduce sistem imun yang sangat aktif, sistem imun yang berlebihan, dan itu yang mesti kita atasi atau kita cegah. Jadi pada selanjutnya kita akan melihat obat-obatan yang bisa kita gunakan, obat-obatan antiinflamasi yang bisa kita gunakan pada COVID-19.
Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengupas beberapa macam obat-obatan yang banyak kita pakai di Wisma Atlet, dan juga obat-obatan tambahan yang mungkin tidak begitu banyak kita pakai di Wisma Atlet, tapi sudah ada masuk ke dalam panduan yang kita gunakan di Indonesia. Apa saja? Salah satunya misalnya kita akan membahas tentang kortikosteroid, kemudian penghambat atau anti IL-6, dan imunomodulasi yang lain, misalnya colchicine, N-acetylcysteine, spironolactone, dan obat-obatan adjuvan yang lain. Nah, kita masuk ke dalam penggunaan steroid pada COVID-19. Ini saya akan menampilkan salah satu penelitian atau meta-analisis ya, salah satu meta-analisis yang dia menganalisa penelitian yang menggunakan kortikosteroid pada pasien-pasien COVID-19. Pada penelitian ini, dia mengidentifikasi ada 16 studi atau 16 uji klinis, dan setelah dilakukan telaah, ada 7 studi yang kemudian dianalisa pada meta-analisis ini. Nah, kita bisa lihat 7 studi ini ada DEXA COVID-19, ada studi Codex, ada Recovery Trial, ada CAP COVID, dan COVID steroid, ada Remap CAP, dan steroid study. Nah, kita bisa lihat kalau dilihat melalui segi jumlah subjek, yang paling banyak atau yang paling tinggi jumlah subjek yang diteliti adalah recovery trial, sehingga memang saat ini studi ini memang menjadi salah satu patokan atau benchmark guide penggunaan steroid pada guideline di dunia ini, ya, termasuklah di Indonesia. Nah, kita bisa lihat kalau dibandingkan dengan ketujuh studi tadi, masing-masing studi menggunakan dosis dan jenis yang beda. Ya, misalnya kita lihat DEXA COVID-19 menggunakan dexamethasone dengan high dose, ya. Kemudian Codex menggunakan dexamethasone yang high dose juga. Kemudian yang recovery trial menggunakan dexamethasone yang low dose. Kemudian CAP COVID menggunakan hydrocortisone yang low dose. Kemudian COVID steroid menggunakan hydrocortisone yang low dose. Kemudian Remap CAP juga menggunakan hydrocortisone yang low dose. Kemudian studi yang ketujuh yaitu steroid study menggunakan methylprednisolone dengan high dose. Nah, pada meta-analisis ini dia membandingkan apakah ada manfaat penggunaan steroid sistemik dan yang mana yang lebih direkomendasikan baik jenis maupun dosis steroid untuk COVID-19. Nah, ini adalah hasil hasil meta-analisisnya. Kesimpulannya adalah setelah menganalisis ketujuh studi tadi, dijumpai bahwa penggunaan steroid sistemik memiliki efek yang bagus, ya, memiliki efek yang bagus untuk mortalitas. Jadi dia bisa menurunkan angka mortalitas, dan kemudian bisa juga kita lihat pada bagian ini bahwa efeknya itu signifikan, ya. Jadi dia bisa menurunkan mortalitas dengan signifikan. Nah, kemudian jika kita lihat satu-satu, ya, ini adalah misalnya penggunaan hydrocortisone, ya, dia tidak signifikan, tetapi penggunaan methylprednisolone juga tidak signifikan, dia menyentuh atau garis tengah. Yang signifikan tadi adalah pada slide ini kita bisa melihat hasil analisis total ketujuh studi tadi. Kita bisa lihat ini overall effect penggunaan steroid sistemik itu bisa menurunkan angka mortalitas signifikan, ya. Jadi jika kita menganalisis ke 7 studi ini, meta-analisisnya cukup bagus dan ini mendukung pemakaian steroid sistemik pada COVID-19. Tetapi jika kita lihat masing-masing obat, tadi kita lihat bahwa ketujuh studi ini menggunakan 3 macam obat, ada yang menggunakan dexamethasone, ada yang menggunakan hydrocortisone, dan ada yang menggunakan methylprednisolone. Kita lihat yang pada studi yang dexamethasone saja kita lihat. Nah, studi-studi yang menggunakan dexamethasone itu efek totalnya itu adalah signifikan, ya, signifikan untuk menurunkan angka mortalitas. Kemudian jika kita lanjut pada studi yang menggunakan hydrocortisone tidak signifikan, ya. Jadi jika kita hanya menganalisis studi-studi yang menggunakan hydrocortisone saja tidak signifikan. Kemudian jika kita analisis studi-studi yang menggunakan metil, pada penelitian ini hanya 1 signifikan, ya. Jadi pada penelitian ini memang dia menggunakan
7 studi dengan menggunakan 3 macam obat, tetapi dia juga menganalisis penggunaan masing-masing jenis obat steroid tadi. Dijumpai bahwa menggunakan dexamethasone atau methylprednisolone itu signifikan dampaknya, sedangkan jika menggunakan hydrocortisone tidak signifikan. Tetapi jika digabungkan, efek gabungan, selanjutnya saya akan menampilkan satu studi lagi, yang mana studi ini namanya MEDCOVID. Pada saat meta-analisis yang tadi dilakukan, studi ini belum dipublish. Nah, kemudian setelah studi meta-analisis tadi dipublishlah studi MEDCOVID ini. Nah, studi MEDCOVID ini dia menggunakan methylprednisolone, ya. Kemudian hasilnya adalah penggunaan methylprednisolone juga cukup bagus. Nah, selanjutnya bagaimana tentang infeksi? Kita ketahui bahwa penggunaan steroid itu bisa meningkatkan risiko infeksi. Nah, ini juga ada saya tampilkan meta-analisis yang menganalisis 8 studi yang menyimpulkan bahwa penggunaan steroid itu dengan dosis yang sesuai dengan protokol masing-masing studi tidak meningkatkan risiko infeksi, ya. Tapi mesti menjadi catatan bahwa penggunaan steroid itu mesti sesuai dengan protokol pada masing-masing studi klinis. Jadi kita ketahui memang risiko infeksi itu ada, apalagi steroid digunakan pada jangka waktu yang panjang, sehingga memang kita mesti membatasi waktu penggunaan steroid ini. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat tentang meta-analisis lagi yang melihat bagaimana efek masing-masing steroid, ya. Apakah efek dosis tinggi atau dosis rendah yang lebih memiliki efek yang bagus pada pasien. Nah, pada meta-analisis ini kita bisa lihat kesimpulannya adalah paling bagus signifikan itu adalah jika menggunakan steroid yang low dose. Jadi di sini ada 8 penelitian, ada Demapcap, Glucocovid, Capcovid, Edelativa, Recapturi, Medcovid, dan Codex. Setelah digabungkan meta-analisisnya, dijumpai bahwa survival benefit itu dijumpai pada penelitian-penelitian yang menggunakan steroid yang low dose, dan kemudian durasi juga pendek, bukan yang panjang. Jadi ini menjadi suatu catatan penting bagi kita dalam penggunaan steroid, bahwa dosis yang digunakan adalah dosis untuk inflamasi, yaitu dosis yang low dose, juga lamanya juga tidak boleh terlalu lama, cukup sampai mengatasi tanda-tanda inflamasinya. Jadi nanti ini penelitian ini yang nanti akan menjadi panduan atau alasan munculnya guideline penggunaan steroid pada saat ini. Nah, selanjutnya kelihatannya tidak lengkap ya jika kita tidak membahas sedikit tentang recovery trial, di mana studi ini adalah studi yang paling banyak subjeknya untuk penggunaan steroid pada COVID-19. Hal yang penting yang ingin saya tekankan adalah kita bisa lihat bahwa penggunaan steroid, dalam hal ini yang digunakan adalah dexamethasone, itu dia kelihatan sangat signifikan untuk menurunkan angka mortalitas. Nah, yang penting adalah ketika kita lihat, kita bagi-bagi kelompoknya, ini ada dibagi pada 3 kelompok. Jadi kelompok yang angka B ini adalah kelompok yang tidak menggunakan oksigen, yang angka C ini adalah kelompok yang menggunakan oksigen apa saja, sedangkan kelompok D adalah kelompok yang menggunakan ventilasi mekanik. Kita bisa lihat benefit penggunaan steroid sistemik ini itu kelihatan signifikan, bagus untuk menurunkan mortalitas pada kelompok yang menggunakan oksigen dan yang kelompok yang menggunakan ventilasi mekanik. Jadi dia angka kematiannya lebih kecil dibandingkan yang tidak menggunakan. Sedangkan sebaliknya kita lihat nih, pada kelompok yang tidak mendapatkan oksigen, jadi oksigenasinya masih adekuat, dexamethasone itu malah, kelompok yang mendapatkan dexamethasone malah angka kematiannya lebih tinggi. Nah, jadi ini menjadi catatan penting bahwa walaupun hasil studi menunjukkan steroid itu bagus untuk tata laksana COVID-19, tapi mesti digunakan pada populasi yang tepat. Populasi apa? Populasi yang memang membutuhkan oksigenasi, baik oksigenasi biasa maupun ventilasi mekanik. Jika pasien COVID-19 tidak membutuhkan oksigenasi, maka hasil penelitian menunjukkan penggunaan dexamethasone malah membuat angka mortalitas meningkat. Jadi ini suatu catatan penting bagi kita semua, jangan asal-asalan dalam menggunakan
dexamethasone atau steroid lain. Jadi jangan semua pasien dibabat habis nih menggunakan steroid padahal tidak ada indikasinya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil rekomendasi, ini cukup update ya, dipublikasikan bulan ini ya, bulan Agustus ini oleh Kemenkes sesuai dengan rekomendasi 5OP. Jenis steroid apa yang kita gunakan di Indonesia? Dalam rekomendasi manajemen klinis tata laksana COVID ini dikatakan bahwa digunakan dexamethasone dengan low dose. Kita sepakat penggunaan low dose ya, 1 kali 6 mg selama 10 hari saja. Atau jika tidak menggunakan dexamethasone, boleh menggunakan steroid lain dengan dosis yang ekivalen. Ya, jadi misalnya dexamethasone 6 mili itu ekivalen dengan cetirizine 32 mili atau ekivalen dengan hidrocortisone 160 mili. Pada kasus-kasus yang mendapatkan oksigen atau ventilasi mekanik. Nah, jadi guideline kita, rekomendasi tata laksana klinis di Indonesia sudah cukup mengikuti hasil-hasil penelitian yang ada selama ini. Baiklah teman-teman sejauh sekalian, kita akan lanjut ke obat selanjutnya, yaitu tocilizumab. Tocilizumab ini adalah anti IL-6. Kita ketahui tadi di pendahuluan, di awal-awal slide, di awal-awal video ini, kita telah melihat bahwa IL-6 adalah salah satu sitokin utama yang memiliki dampak pada COVID-19. Ya. Nah, jadi ada 8 studi ya yang cukup gede ya, yang melibatkan banyak pasien yang menggunakan tocilizumab. Ini saya akan mencoba mengumpulkan studi-studi itu dan kita lihat bagaimana manfaat tocilizumab. Jadi kita lihat studi yang paling banyak pasiennya itu adalah tetap recovery trial ya. Pada studi ini kita bisa lihat penggunaan tocilizumab dia bagus ya, memiliki efek yang bagus untuk mortalitas ya. Kita bisa lihat pada slide ini pasien-pasien kelompok yang menggunakan tocilizumab itu angka mortalitasnya lebih kecil dibandingkan pasien-pasien yang tidak menggunakan tocilizumab. Nah, yang cukup bagus, yang cukup bisa kita analisis lagi adalah sub kelompok mana yang lebih baik untuk mendapatkan tocilizumab. Kita ketahui kalau tadi yang kelompok steroid tadi, jika pasien tidak menggunakan oksigenasi maka sebaiknya tidak menggunakan juga steroid. Bagaimana dengan tocilizumab? Nah, pada penelitian ini dia membagi kelompok yang menggunakan ventilasi mekanik maupun non yang tidak menggunakan ventilasi mekanik ya. Jadi dilihat bahwa efek tocilizumab itu sama saja ya, baik pada yang ventilasi mekanik maupun pada yang bukan atau tidak menggunakan ventilasi mekanik. Jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa tocilizumab itu cukup bagus digunakan pada pasien yang menggunakan oksigenasi, baik itu oksigenasi yang non ventilasi mekanik maupun oksigenasi yang ventilasi mekanik. Nah, kemudian catatan tambahan adalah bahwa pada penelitian ini yang menggunakan tocilizumab itu juga menggunakan steroid sistemik sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi memang steroid sistemik tetap sudah dianggap sebagai standar ya, jadi tetap menggunakan itu plus tocilizumab. Jadi kita bisa lihat bahwa hasil penelitian ini menunjukkan tocilizumab membuat atau mendapatkan outcome yang bagus dalam hal mortalitas pada kelompok pasien yang membutuhkan oksigenasi, baik itu yang non-invasif maupun yang invasif. Nah, ini adalah meta-analisis kembali. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan adanya meta-analisis ini, dilihat bahwa penggunaan tocilizumab itu cukup bagus untuk dalam hal angka mortalitas ya. Jadi penggunaan tocilizumab bisa menurunkan angka mortalitas dibandingkan kelompok yang tidak menggunakan tocilizumab. Kemudian WHO juga sudah membuat meta-analisis yang melibatkan 26 studi, tetapi mungkin banyak studi-studi kecil ya yang menggunakan tocilizumab. Dijumpai bahwa pasien-pasien yang menggunakan tocilizumab itu juga dampaknya signifikan ya untuk angka mortalitas. Namun itu menjadi catatan
anti IL-6 yang digunakan itu ada dua macam, satu tocilizumab dan yang kedua ada sarilumab. Nah, WHO menganalisis penggunaan tocilizumab dan penggunaan sarilumab, dijumpai bahwa penggunaan tocilizumab itu signifikan untuk menurunkan mortalitas, sedangkan penggunaan sarilumab tidak signifikan, sehingga memang pilihan yang lebih diutamakan adalah tocilizumab jika ingin menggunakan obat-obatan anti IL-6. Nah, ini juga saya kembali membuat atau menunjukkan bagaimana tentang pengobatan di Indonesia dalam hal anti IL-6 ini. Nah, pada rekomendasi manajemen klinis ini dikatakan bahwa penggunaan anti IL-6 ini dikhususkan pada pasien-pasien yang memang mengalami inflamasi sistemik yang nyata. Nah, yang nyata apa? Penanda-penanda inflamasi sistemiknya dijumpai dengan jelas. Ini ada beberapa poin yang bisa dicek untuk melihat apakah pasien mengalami kondisi hiperinflamasi atau tidak. Nah, yang membedakan guideline yang ini dengan yang rekomendasi sebelumnya adalah angka CRP-nya. Jadi pada rekomendasi yang paling update ini dikatakan bahwa salah satu indikasi penggunaan tocilizumab itu adalah jika angka CRP di atas 75. Ini lebih tinggi ya. Pada guideline sebelumnya tidak ya. Tidak menggunakan angka CRP di atas 75. Nah, mengapa penggunaan angka CRP di atas 75? Nah, ini adalah cut-off point yang digunakan pada recovery trial yang menunjukkan memang ada inflamasi sistemik. Jadi memang kita menggunakan tocilizumab atau anti IL-6 ini pada kondisi inflamasi sistem yang hebat. Mengingat tocilizumab atau anti IL-6 ini sebetulnya kalau kita anggap adalah pedang dengan dua sisi. Jadi kita mesti hati-hati menggunakannya. Jadi jika digunakan dengan baik, maka dia akan bisa mengakibatkan dampak yang baik juga. Tetapi jika digunakan tidak tepat, maka dia juga dampaknya akan tidak baik. Jadi sebagai catatan, hati-hati kontraindikasi penggunaan tocilizumab. Apa saja yaitu risiko sepsis. Nah, jadi teman-teman, seandainya memang misalnya pasien ini sudah memenuhi ini semua penanda inflamasi sistemik, ya, tetapi ada kontraindikasinya, maka sebenarnya nggak boleh digunakan. Contohnya apa? Contohnya, memang pasien kita lihat ada dalam kondisi inflamasi sistemik, tetapi glikositnya tinggi, kemudian procalcitoninnya juga tinggi. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa adanya kondisi infeksi yang lain, ya, bacterial infection. Nanti kalau kita gunakan tocilizumab pada pasien ini, maka bisa mengakibatkan kemungkinan sepsis atau sepsisnya jatuh menjadi sepsis yang lebih hebat lagi, ya. Jadi memang kita mesti hati-hati dan penggunaan tocilizumab ini memang case by case basis. Jadi tidak semua di pukul rata bisa menggunakan tocilizumab. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang satu obat lagi yang cukup banyak kita pakai di Wisma Atlet, yaitu colchicine. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, kenapa di Wisma Atlet dipakai colchicine? Jadi sebetulnya colchicine itu memiliki mekanisme juga untuk mengatasi inflamasi. Contohnya misalnya apa? Dia bisa menghambat ekspresi S-selektin, kemudian dia bisa mengubah sitoskeleton neutrofil, kemudian ini yang cukup penting, dia bisa efek yang bagus untuk menghambat inflamasi dengan jalan menghambat NLRP3 inflamasom, dan kemudian dia juga bisa mencegah aktivasi atau agregasi platelet. Jadi cukup banyak efek colchicine yang bisa digunakan pada COVID-19. Nah, kita akan melihat ini studi-studi tentang colchicine. Jadi sejauh ini ada beberapa studi yang kita gunakan untuk memakai colchicine. Misalnya ini adalah studi Corona, studi yang dipublish tahun ini ya, bulan 1, dia menggunakan dosis colchicine 2 kali 0,5 mili atau 2 kali 1 tablet selama 3 hari. Selanjutnya 1 kali 0,5 mili atau 1 kali 1 tablet selama 27 hari kemudian. Jadi totalnya 1 bulan. Nah, tadi itu mesti dicatat bahwa studi ini menggunakan colchicine pada pasien-pasien yang non-hospitalisasi atau pasien-pasien yang tidak menjalani rawat inap. Nah, kemudian ada studi kedua, studi Lopez et al. yang dipublish bulan tahun ini juga, ya, bulan 1 tahun ini. Dia menggunakan colchicine 3 kali 1 tablet atau 3 kali 0,5 mili selama 5 hari, kemudian 2 kali 0,5 mili selama 5 hari selanjutnya. Nah, pada studi ini menggunakan pasien-pasien yang menjalani hospitalisasi atau rawat inap. Nah,
Selanjutnya, ini adalah studi yang dipublish tahun lalu, studi GECO19. Ini menggunakan coefficient loading dose 1,5 mili, selanjutnya satu tablet atau setengah mili 1 jam kemudian, selanjutnya 2 kali 1 tablet ya, selama maksimal 3 minggu. Jadi dosis ini yang digunakan pada pasien-pasien yang mengalami rawat inap atau hospitalisasi, dan dosis ini juga yang biasa kita gunakan di Wisma Atlet. Nah, kemudian yang penting poinnya adalah kita boleh menggunakan dosis coefficient yang mana saja yang sesuai dengan kondisi yang di lapangan, tetapi yang paling penting adalah mesti dilakukan evaluasi ginjal. Ya, jadi coefficient ini dia membutuhkan penyesuaian dosis jika ada gangguan ginjal. Jadi coefficient bisa digunakan dengan bagus tanpa penyesuaian dosis jika LFG-nya di atas 60. Tetapi jika LFG di bawah 60 maka dibutuhkan penyesuaian dosis. Dalam konteks COVID, sebaiknya memang jika pasien sudah mengalami gangguan ginjal, ya tidak usah mendapatkan coefficient. Mengapa? Yang kita ambil adalah efek antiinflamasinya. Sedangkan jika dia sudah mengalami gangguan ginjal dan kita mungkin menyesuaikan dosisnya, maka kemudian efek antiinflamasinya juga tidak maksimal. Jadi sebaiknya penggunaan coefficient ini memang pada pasien-pasien yang fungsi ginjalnya bagus, ya, LFG di atas 60. Selanjutnya kita akan melihat tentang penggunaan N-acetylcysteine. Nah, N-acetylcysteine ini atau NAC juga banyak digunakan di Indonesia. Nah, NAC ini sebetulnya dia awalnya memang obat mukolitik ya, tetapi dia juga memiliki sifat antioksidan, sehingga sifat inilah yang dipakai untuk pengobatan atau efeknya pada COVID-19. Nah, dosisnya itu adalah di atas atau sama dengan 1.200 mg ya. Jadi biasanya kita menggunakan dosis 2 kali 600 atau 3 kali 400 atau kadang-kadang menggunakan dosis yang IV ya, yang dosis tinggi ya. Jadi dosisnya bisa dibagi 2 sampai 3 kali dalam 1 hari. Nah, selanjutnya kita lihat di sini di Indonesia juga di Wisma Atlet kita banyak menggunakan spironolactone. Nah, sebetulnya obat ini masih belum ada penelitian yang dipublish atau yang publikasi, tapi penelitiannya masih ongoing, masih jalan, dan penelitiannya itu menggunakan dosis spironolactone 2 kali 100 mg selama 5 hari, dan biasanya dosis ini yang kita pakai di Wisma Atlet. Nah, efeknya apa? Mungkin teman-teman juga nanya nih, apa sih fungsi obat ini pada COVID-19? Kita bisa lihat bahwa sebetulnya spironolactone ini dia bisa menghambat TMPRSS2 yang sebetulnya jika itu dihambat maka dia akan mencegah masuknya SARS-CoV itu ke dalam sel. Ya, jadi itu salah satu efek atau dampak yang kita inginkan dengan menggunakan obat spironolactone ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang IVIG atau intravenous immunoglobulin. Nah, obat-obat ini juga tidak begitu banyak kita pakai di Wisma Atlet, tetapi sudah ada di dalam rekomendasi manajemen klinis. Jadi penelitian untuk IVIG sebetulnya tidak begitu banyak. Nah, kapan kita menggunakan IVIG? Penggunaan IVIG adalah pada kondisi di mana pasien sudah mulai mengalami keburukan gejala. Ya, dikatakan misalnya ketika gradiennya mulai tinggi melewati 200 mm Hg. Nah, biasanya tandanya itu apabila pasien membutuhkan oksigenasi dengan FiO2 di atas 45. Ya, namun pasien belum jatuh pada kondisi gagal nafas. Ya, atau paling lambat dalam 2 hari awal ketika setelah menggunakan ventilasi mekanik. Nah, jadi yang penting adalah timing. Sebaiknya memang kita mencegah jangan sampai pasien jatuh ke dalam sitokin storm yang sangat hebat sehingga tidak bisa lagi diatasi. Jadi penggunaan IVIG juga melihat timing. Paling bagus adalah pada awal-awal keburukan gejala. Ya, dosisnya bagaimana? Dosisnya kita bisa menggunakan 0,3 sampai 0,3 sampai 0,5 gram. Nah, kalau di Wisma Atlet biasanya kita menggunakan dosis 0,4 ya, 0,4 gram. Kemudian bisa digunakan selama 3 sampai 5 hari untuk pasien-pasien yang membutuhkan IVIG. Nah, selanjutnya ini adalah plasma convalescence atau TPK. Di Wisma Atlet juga tidak begitu banyak dipakai TPK. Nah, TPK ini sebetulnya diindikasikan juga pada pasien-pasien severe COVID. Ya, jadi bukan pada pasien-pasien yang asimptomatik atau gejala ringan. Ya, saat ini kita mengindikasikan TPK pada COVID berat atau COVID severe.
Jadi uji klinisnya ini sebetulnya masih ongoing semuanya, belum ada kesimpulan yang pasti. Tetapi pada rekomendasi manajemen klinis di Indonesia ada catatan-catatan tentang penggunaan TPK. Apa saja? Catatan penggunaannya adalah kita mesti mengetahui kontraindikasinya, kemudian mengetahui efek sampingnya. Jadi TPK jangan digunakan pada pasien yang memiliki alergi pada produk-produk plasma, pada pasien hamil, pada pasien menyusui, kemudian pada pasien yang defisiensi IgA, dan pasien-pasien yang dengan trombosis akut dan gagal jantung dengan risiko overload. Kemudian kontraindikasi relatifnya, misalnya pasien sudah jatuh ke dalam sepsis, gagal ginjal dengan hemodialisis, kemudian di IC, maupun kondisi-kondisi komorbid lain yang bisa meningkatkan risiko trombosis. Ya, efek sampingnya apa? Efek sampingnya ya sama sebagaimana kita melakukan transfusi biasa, ya bisa demam, kemudian allergic reaction, kemudian bisa tali, ya. Kemudian yang penting adalah ketika kita menggunakan atau memasukkan TPK, kita mesti memantau ketat efek samping yang mungkin muncul. Nah, ini adalah dosis TPK yang kita gunakan di Indonesia. Kita lihat dosis dewasa itu 1 unit, kemudian dapat ditambah menjadi 2 unit, ya. Jadi 1 unit dahulu, kemudian dievaluasi, seandainya misalnya belum baik boleh ditambah menjadi 2 unit, ya. Tapi tentunya kita melihat kondisi klinis pasien, dan menjadi catatan adalah pada pasien-pasien dengan gangguan jantung membutuhkan volume yang lebih kecil. Nah, jadi untuk TPK pada dewasa itu minimal 1 unit dan bisa kita tambah menjadi 2 unit. Tapi biasanya jika kita menggunakan 2 unit itu ada selang waktunya. Ya, selang waktu biasanya kita selang waktu 24 jam. Ya, jadi 1 unit dulu, setelah itu kita evaluasi dalam 24 jam, kemudian masukkan unit yang kedua setelah 24 jam. Pada dosis yang anak-anak kita bisa lihat itu sesuai dengan rekomendasi IDAI. Jadi kita mesti menghitung berat badannya dahulu kalau untuk pada anak-anak. Nah, selanjutnya nih, ini yang cukup banyak heboh belakangan ini, bulan lalu cukup heboh ya, tentang penggunaan obat cacing atau ivermectin. Jadi sebetulnya di Indonesia obat ini digunakan untuk infeksi kecacingan, ya. Tetapi memang ada penelitian-penelitian yang menggunakan obat ini pada pasien COVID. Tetapi sebetulnya penelitian yang potensinya bagus itu adalah penelitian in vitro saja, belum pada manusia. Itu menggunakan dosis yang sangat tinggi. Dilihat bahwa dengan menggunakan ivermectin dosis sangat tinggi itu bisa menghambat si SARS-CoV-2, ya. Tetapi dosis setinggi itu tidak bisa pada manusia, ya. Jadi dosis-dosis penelitian ivermectin pada manusia itu menggunakan dosis kecil yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sehingga saat ini penggunaan ivermectin ini belum kita gunakan, ya. Data di Indonesia ini masih menunggu hasil uji klinis yang saat ini sedang dilakukan di rumah sakit di Indonesia. Jadi untuk saat ini belum kita rekomendasikan penggunaan ivermectin ini secara luas. Nah, selanjutnya ini juga perkembangan atau kemajuan teknologi antibodi monoklonal. Jika tadi kita melihat adanya IVIG itu dia antibodi poliklonal, maka ini ada juga antibodi monoklonal, ya. Antibodi monoklonal ini adalah protein yang dibuat di lab dan memiliki kemampuan untuk melawan antigen. Ini sebetulnya ada banyak jenis antibodi monoklonal. Pada tabel ini kita bisa lihat, misalnya kombinasi bamlanivimab dengan etesevimab. Nah, saat ini beberapa jenis antibodi monoklonal ini sudah mulai, ya, dilakukan uji klinisnya di Indonesia, ya. Tapi banyak juga yang belum ada di Indonesia. Misalnya apa? Misalnya si vilobelimab ini sedang dilakukan uji klinis pada 10 rumah sakit di Indonesia, ya. Kemudian yang lain misalnya casirivimab plus imdevimab ini sudah dapat izin, ya, di FDA USA, tetapi belum ada di Indonesia. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil studi tentang antibodi monoklonal, dan kita tunggu bagaimana logistik atau stok atau ketersediaan antibodi monoklonal di Indonesia. Tapi untuk saat ini kita masih belum menggunakan antibodi monoklonal. Baiklah sejawat sekalian, teman-teman sekalian, kita sudah melihat, ya, kita sudah membahas tentang beberapa jenis obat yang bisa kita gunakan untuk menangani inflamasi atau kondisi hiperinflamasi pada COVID-19. Yang menjadi take home message adalah, satu, kita mesti menggunakan obat-obatan ini dengan timing yang tepat, ya.
Jadi timing yang tepat ini sangat penting untuk memastikan bahwa obat-obatan yang kita gunakan itu memiliki efek yang optimal, ya. Yang kedua, kita juga mesti menggunakan obat-obatan ini pada populasi yang tepat. Jadi jangan asal saja, jadi jangan semua dihantam menggunakan obat-obatan ini. Mengapa? Beda populasi, beda kebutuhannya. Jadi kita lihat tadi, kita mesti mengingat bagaimana tahapan perjalanan penyakit COVID-19 ini, sehingga kita bisa melihat pasien ada di tahap yang mana dan membutuhkan obat yang mana. Yang ketiga, tentunya ini catatan penting adalah walaupun pasien itu memiliki indikasi, ya, tetapi jika ada kontraindikasi, jangan digunakan. Ya, sebagai contoh, misalnya pasien tadi ya menggunakan dalam kondisi cytokine storm, ya, kemudian penanda inflamasi sistemnya tinggi sekali, tetapi kelihatan bahwa dia juga sedang mengalami infeksi lain. Jadi pada kondisi ini penggunaan anti-IL-6 itu sebaiknya tidak digunakan. Mengapa? Dia akan membuat infeksi yang ada menjadi jauh lebih hebat, bahkan bisa jatuh kepada kondisi sepsis. Jadi ingat bahwa penggunaan obat-obatan ini bukan hanya mengandalkan indikasi saja, tetapi kita juga mesti mengetahui kontraindikasinya, sehingga kita bisa memilih penggunaan obat-obatan yang tepat. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan teman-teman dan sejawat sekalian bisa mengikuti dengan baik, dan mudah-mudahan bisa memiliki manfaat untuk teman-teman dan bisa diaplikasikan pada praktek teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.